Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini saya mau menyapa saudara dari Los Angeles, Amerika dengan menyampaikan firman Tuhan. Kita membaca dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-12, 13, dan 14. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Ayat yang ke-14, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Roma pasal yang ke-12, kita diingatkan, ayat yang kedua berkata, untuk jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi mengalami perubahan akal budi, pembaharuan dalam pikiran. Ini menunjukkan bahwa Tuhan menghendaki bahwa kita memiliki cara hidup yang berbeda. Cara hidup yang berbeda diawali dari cara berpikir yang berbeda. Paulus, ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, dia memiliki cara berpikir yang berbeda. Sehingga apa yang selama ini dianggapnya penting untuk dia pertahankan, apa yang selama ini dianggapnya harus dia perjuangkan untuk dia peroleh, dia serta-merta berkata, semuanya itu tidak berguna dan tidak lebih berharga daripada sekedar sampah. Cara hidup yang Tuhan ajarkan di dalam Kolose 3 ayat 12 ini, yang mengajarkan kepada kita mengenakan satu, mengenakan belas kasihan, 2, kemurahan, 3, kerendahan hati, 4, kelemah lembutan, dan 5, kesabaran, serta yang keenam, supaya kita mengenakan kasih. Ini semuanya bukan sesuatu yang diajarkan oleh dunia ini. Dunia mengajarkan hak dan kewajiban, tapi Tuhan Yesus mengajarkan berlomba-lombalah engkau dalam melakukan perbuatan baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kehadiran kita di dunia harus menjadi garam dan terang. Lewat apa? Lewat 6 hal yang diajarkan di sini. Ketika kita mengenakan belas kasihan, ketika kita mengenakan kemurahan kepada orang yang membutuhkan, ketika kita mengenakan kerendahan hati dengan tidak menuntut hak atau melepaskan hak, ketika kita mengenakan kelemah lembutan di tengah-tengah orang yang bersikap kasar, dan ketika kita mengenakan kesabaran atas perlakuan orang yang tidak mengenakan, serta mengasihi orang yang memusuhi kita, maka pada saat itulah garammu menjadi asin, terangmu menjadi lebih bercahaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita terus menghidupi kehidupan orang percaya seperti yang Tuhan Yesus kehendaki. Jangan kita hidup dalam standar dunia ini. Bagaimana caranya kita bisa memahami ini tadi semuanya? Yang pertama tadi apa? Mengalami perubahan, pembaharuan dalam berpikir. Dan yang kedua adalah menyadari bahwa kita sendiri tidak luput daripada kekurangan, sehingga kita tidak pernah menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Saudara, kalau kita menyadari bahwa kita pun tidak lebih baik, maka kita akan berhati-hati untuk tidak mengampuni orang lain, untuk pelit kepada orang lain, untuk kasar kepada orang lain. Kita akan lebih berhati-hati. Dan yang ketiga adalah ketika kita menyadari bahwa tingkat kerohanian semua orang berbeda-beda, maka di sana akan muncul permakluman demi permakluman, kesabaran demi kesabaran kita melihat hal-hal yang tidak seperti kita inginkan sedang terjadi di depan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari terus hidup di dalam standar Allah sebagai orang-orang percaya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara. Salam dari Amerika.